Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Al-ma'na wallahu a'lam bil murad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang haflah mubarakah, di tempat yang mulia ini. Dialah Allah yang maha, dialah Allah yang maha kaya dari segala yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin, betul. Dialah Allah yang maha raja dari segala yang raja. Yang raja selain Allah hamba, betul. Dialah Allah yang maha kuat dari segala yang kuat. Yang kuat selain Allah lemah, betul. Dialah Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, dan yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat bersalam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, beliau Nabi ganda perkasa, beliau Nabi yang termulia. Apabila kanjeng Nabi dibandingkan dengan para Nabi, masih utama kanjeng Nabi sehingga diberi gelar Sayyidul Anbiya. Jangankan kanjeng Nabi, apabila kanjeng Nabi diberi gelar, apabila kanjeng Nabi dibandingkan dengan para Rasul, masih utama kanjeng Nabi sehingga diberi gelar Sayyidul Mursalin. Dan apabila kanjeng Nabi dibandingkan dengan para makhluk di muka bumi ini, masih utama kanjeng Nabi sehingga diberi gelar Sayyidul Makhlukat. Baskan Bang Nijar. Ya Habib ya Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Yang saya hormati pimpinan pondok pesantren Miftaul Ulum beserta keluarganya, yang saya hormati kepala sekolah MA MTS Miftaul Ulum beserta keluarganya, yang saya hormati Riis Amr Ikhlas beserta jajarannya, yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati santri dan santriat alladzina lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahu, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan wasilah kita selamat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah.
Di sini saya akan membawakan tema tentang orang tua yang berjudulkan berbakti kepada kedua orang tua. Kita wajib sebagai umat muslim berbakti kepada kedua orang tua, kepada ibu kita yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah menyusui kita, dan kepada ayah kita yang keluar banting tulang untuk mencari rezeki memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itu kita patut berbakti kepada kedua orang tua kita. Jika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, membentak kedua orang tua kita, mengucapkan kepada kedua orang tua kita, melawan kepada kedua orang tua kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa kita. Na'udzubillahi min. Dikarenakan itu kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada kedua orang tua kita, sopan kepada kedua orang tua kita. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dan melarang untuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Dalam surah Al-Isra ayat 23 yang akan dibacakan oleh pengaruh saya dan yang akan diartikan oleh pengusaha saya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan
Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan aku. Dan janganlah membentak keduanya. Dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita melawan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita membentak kedua orang tua kita. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman. Maka jangan sekali-sekalilah engkau mengucapkan kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita jangan sampai mengatakan kepada kedua orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyuruh kita mengatakan perkataan yang sopan, mengatakan perkataan yang baik kepada kedua orang tua kita. Karena ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tuanya, dan bencinya Allah itu tergantung benci kedua orang tua. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ridallahi fi ridha walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini." Rawahu at-Tirmidzi. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah itu tergantung ridha kedua orang tua, dan bencinya Allah itu tergantung bencinya kedua orang tua. Terutama kepada ibu kita yang sudah mengandung, yang sudah melahirkan, dan yang sudah menyusui kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Faqala ummaka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali yang harus saya hormati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bapakmu. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali. Tadi juga bahwasanya ibu yang sudah mengandung, yang sudah melahirkan dan sudah menyusui. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahim itu dari seorang wanita, tidak dari seorang lelaki. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahim itu
Rahim, ana Allah, ana Rahmanu, ana Khalaqur Rahim, wa syabaqtu laha min ismi. Saya Allah, saya Maha Pengasih, saya ciptakan rahim dari belahan nama saya, yaitu Asmaul Husna. Dari dulu sampai sekarang, para dokter, para profesor, tidak ada yang bisa menciptakan rahim, dikarenakan rahim khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari belahan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Asmaul Husna. والسلام